Ibu? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang akan saya presentasikan pada hari ini. Ya, ini merupakan aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak modul 1.4. Nah, seperti tadi budaya positif ada 6 poin. Yang poin pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian di poin kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Di poin ketiga ada keyakinan kelas. Di poin keempat kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Di poin kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir ada restitusi yang bermateri adalah segitiga restitusi. Ini adalah item dari budaya positif yang akan kita pelajari. Tadi sebelum saya, Bu Okta sudah menjelaskan poin 1 tentang disiplin positif, kemudian poin 2 tentang teori motivasi, dan poin 3 tentang keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu sekarang apakah itu semua bermanfaat? Sudah mulai merubah paradigma atau mindset Bapak Ibu? Nah, kita coba merubah. Nah, itu ternyata budaya positif itu tidak hanya 3, ternyata ada 6. Poin 4, 5, dan 6 akan saya coba menjelaskannya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini menurut choice theory dari Dr. Glaser, yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan segala perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi perilaku Bapak Ibu atau perilaku anak-anak yang kita hadapi dalam pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari itu pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi semua yang mereka lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar itu akan menjadi motivasi umum buat mereka untuk melakukan perilaku tersebut. Salah satu kebutuhan dasar dari bertahan hidup apa? Ada yang bisa mau jawab? Ada yang mau jawab? Ya, Bu Teti mau jawab? Makan minum ya. Ditekan dikit. Untuk bertahan hidup, manusia butuh makan. Oke. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Terima kasih Bu Teti. Ada lagi nggak selain makanan dan minuman? Bu Atik mau jawab untuk bertahan hidup? Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Ya, kalau tepuk tangan dong buat Bu Teti dan Bu Atik. Benar. Itu adalah kebutuhan. Yang kedua yaitu rasa diterima atau kasih sayang. Di mana kita semua membutuhkan rasa kasih sayang. Begitu juga putra-putri kita, siswa-siswi kita, murid-murid kita pasti mempunyai kebutuhan dasar tentang rasa diterima dan kasih sayang. Untuk kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Pasti kita ingin sekali-kali atau ada rasa keinginan untuk bebas. Benar nggak sih Bapak Ibu? Iya. Tiap hari berangkat jam 7, nyampe sekolah setengah 7. Berangkat ada yang jam 5 ya. Kemudian ada yang jam 4. Bangun, masak, nyiapin makan anaknya, tapi karena pengen bebas. Hari ini Grab aja deh. Boleh nggak? Karena saya pengen bebas hari ini dari kerjaan sehari-hari. Pasti ada keinginan ingin bebas. Begitu juga anak. Ada rasa keinginan untuk bebas. Seperti salah satu mungkin ada di kelas Bapak Ibu yang kepengen
hari ini aku nggak mau masuk, aku sakit, padahal pengen nggak sekolah. Akhirnya dia bilang sakit aja, izinin padahal keinginan untuk apa Bapak Ibu? Bebas. Poin keempat dari kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Ya udah pasti ya, kesenangan itu dibutuhkan oleh siswa-siswi kita, oleh kita. Karena ketika Anda senang, di situ ada kebahagiaan. Kesenangan itu bentuknya berbeda-beda, tidak bisa diukur dari setiap personal. Kesenangan itu hanya ada di hati. Yang menentukan kita bahagia, yang menentukan kita senang itu ya masing-masing, benar Bu Teti, masing-masing. Jadi kesenangan anak SD sama kesenangan anak SMP beda nggak sih Bapak Ibu? Beda pastinya. Kesenangannya anak siswa SMP atau anak SMP sama SMA beda nggak? Beda. Apalagi sama yang sudah kuliah. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Ya, kebutuhan dasar penguasaan itu salah satunya adalah keinginan untuk menjadi yang terbaik, menguasai. Terlihat gak sih Bapak Ibu guru kelas 6 coba? Kira-kira kebutuhan dasar anak kelas 6 tentang penguasaan ada gak sih? Pasti ada ya, karena dia sudah merasa diri dia yang paling besar, paling senior. Jangan dengerin kakak, jangan lewat situ, jangan jajan ya. Sekarang kakak dulu, pasti ada yang ngomongan seperti itu walaupun kita nggak tahu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Apa sih bertahan hidup itu? Rumah, kesehatan, makanan, biologis, dan rasa aman ya. Nah, sebagian besar bersifat fisiologis, ada di dalam hati, perasaan, benar nggak? Iya, jadi dari dalam hati, tidak terlihat kalau untuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, untuk di yang kedua, kebutuhan dasar diterima atau kasih sayang. Nah, ini rasa ini tetap terhubung dengan orang lain. Kita pengen disapa, ya. Pernah nggak kita punya WA group yang punya alumni? Punya nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, karena ini tetap terhubung, karena ini masih mencurahkan kasih sayang dengan teman. Terus yang kedua, dengan orang lain, teman dan keluarga. Ya, teman dan keluarga pastinya itu akan ada rasa ingin bisa ada di dalam keluarga itu. Contohnya apa kira-kira kalau menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa cerita nggak tentang rasa diterima yang ingin terhubung dengan keluarga orang lain atau teman dan keluarga? Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak? Bokta bisa ngasih contoh? Rasa diterima, ingin diterima, rasa kasih sayang. Mikir di mana tadi ya? Nah, ya, boleh Bokta dijawab. Contohnya apa sih? Ya, contoh untuk rasa diterima ya. Diterima ya. Iya, diterima. Rasa ingin kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar rasa ingin diterima oleh sekitar kita. Misalnya saya di rumah. Ya, itu kalau saya ada di rumah itu rasa ingin diterima, pendapat saya apa sih? Di suami saya atau di anak saya diterima tidak pendapatnya oleh mereka. Gitu. Jadi ketika tidak diterima sedih ya. Nah, karena kita tidak mendapatkan kebutuhan dasar kita. Terima kasih Bokta. Selanjutnya tepuk tangan jangan lupa ya. Nah, ini contohnya belajar karena guru. Itu rasa ingin diterima, dia suka sama gurunya. Aku pengen belajar karena aku suka, aku sayang sama bu guru. Adakah di sini yang menjadi guru favorit? Pasti ada ya. Boleh ditanyakan nanti di akhir semester, dikasih kertas isinya kenapa kamu
menyukai ibu guru itu boleh. Itu salah satu mengungkapkan rasa kasih sayang mereka. Kemudian bisa juga dengan belajar berkelompok. Di sana ketika kita memberikan pendapat kepada siswa, kepada teman-teman, itu akan merasa senang ketika pendapat kita didengar. Apalagi digunakan, benar nggak Bapak Ibu? Itu akan ada rasa bangga di situ. Wah, pendapat saya diterima. Untuk selanjutnya kebebasan. Apa sih contohnya? Nah, kebebasan untuk memilih, menyuarakan pendapat, memberikan kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Contohnya apa? Coba Bu Niken bisa contoh kebebasan dari murid-murid Bu Niken apa nih contohnya? Selain yang saya sebutkan tadi, selain yang saya bilang pengen bolos, ini ada kebebasan untuk memilih, menyuarakan pendapat, memberikan kesempatan mencoba hal-hal baru. Contohnya apa coba kalau di kelas Bu Niken? Mungkin contohnya pas lagi diskusi kali ya, pas lagi pelajaran, ya kan pembahasan menyampaikan pendapatnya, soal analisanya, ketika diskusi bersama, kemudian saat dia menyampaikan seperti contohnya itu pemilihan ketua kelas, struktur kelas, kemudian kesepakatan kelas yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Itu sih Bu contohnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Dia nggak takut ya. Nah, benar. Yang Bu Niken bilang itu benar. Itulah salah satu kebutuhan dasar kebebasan mereka. Saya mau milih ketua kelas si A, saya mau milih ketua kelas si B, dikasih kebebasan. Jadi bukan guru yang memilih. Untuk selanjutnya, nah ini tujuannya ternyata dengan kebebasan itu membuat murid menjadi mandiri dan memunculkan motivasi internal. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa kebebasan itu bisa membuat murid-murid mandiri? Kira-kira Bu Siti mau jawab atau Bu Lia? Mau jawab? Kebebasan membuat murid mandiri dan memunculkan motivasi internal. Karena dengan mendapatkan kebebasan, murid akan mencoba hal-hal baru. Benar. Kayak yang ide-ide dia akan laksanakan. Oke, terima kasih Bu Siti atas tangannya. Nah, itu dia ternyata dengan membuat dengan diberikan siswa kebebasan, murid-murid kita kebebasan, dibuat lebih mandiri. Orang tua bebas, saya bebas melakukan apapun, enggak? Kemudian memunculkan motivasi internal, memunculkan kemarin saya ngomong diterima nih, mengungkapkan pendapat. Saya pengen lebih pintar lagi, pengen belajar lagi. Jadi ketika ada soal bisa menjawab. Jadi ada motivasi untuk lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah, kesenangan yang dalam belajar menikmati mengerjakan tugas yang disenangi. Nah, dari kesenangan itu kalau di sekolah ternyata kan kita sudah bisa melihat minat bakat siswa ya. Pasti dia akan lebih serius pada pelajaran yang disukai. Wah, pasti ada deh. Ada yang suka matematika, paling pintar matematika sampai tugas saja dikerjain besok, padahal liburan masih minggu depan tapi dikerjakan langsung. Itu karena kesenangan dan menikmati mengerjakan tugas yang disenangi. Dan ternyata dengan dia senang dengan apa yang dia lakukan, apa yang terjadi, lebih konsentrasi, lebih cepat memahami. Merasa seperti itu nggak Bapak Ibu kira-kira? Betul nggak? Iya pasti. Karena minat bakat anak berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi minat bakat anak-anak ini bisa dilihat dari apa coba? Kalau tahun ajaran baru kita melakukan apa? Asesmen. Itu yang kita tentukan, bisa melihat kesenangan apa sih yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Nah, ketika dalam pembelajaran kita bisa lihat, oh ternyata dia bisa lebih konsentrasi dan lebih memahami. Penguasaan ini adalah 5 kebutuhan dasar
manusia yang terakhir, penguasaan. Ternyata penguasaan itu ingin diakui pencapaiannya. Oh ternyata ya anak-anak pengen tahu ranking itu, ya ini salah satunya karena ngerasa berkuasa. Wah bukan saya yang paling pintar, saya yang paling bisa. Itulah kebutuhan dasar dia. Terus kemudian didengarkan, seperti kakak kelas ngomong ke adik kelasnya, ya pengen didengarkan. Benar gak Bapak Ibu? Iya, saya kelas 5 nih, kamu kelas 3. Saya bilang kamu jangan jajan itu, karena kalau kamu jajan itu nanti aku gak kebagian. Itu salah satu mencerminkan sebuah kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Dan yang terakhir, memiliki harga diri. Nah, dengan memiliki harga diri inilah yang menjadi timbulnya kebutuhan dasar kekuasaan. Dengan dia bisa menguasai orang lain, berarti dia mempunyai harga diri. Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Nah, ini dia. Selalu ingin jadi pemimpin, perfeksionis, dan merasa kecewa ketika melakukan kesalahan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kelas Bapak Ibu, kira-kira ada nggak sih siswa yang begini? Ada. Kelas 3, Bu Linda ada? Oh pasti dari kelas kecil ada ya. Ternyata kelas 1 pun juga ada ya Bu Teti. Nah berarti itu kebutuhan dasar itu muncul ketika dia sudah mulai merasa penguasaan ini mulai muncul ketika dia sudah mulai bersaing, mempunyai saingan. Nah, ini saya minta tolong, ini ada ilustrasi. Apakah Bapak Ibu bisa menyebutkan kebutuhan dasar apa yang terdapat dalam ilustrasi ini? Mungkin Bu Nisa bisa bacakan ilustrasinya, Bu Nisa. Pak Rudi, guru wali kelas 6A di SD Cahaya, mendapatkan laporan bahwa salah satu siswanya, Saiful, suka meminta untuk dibelikan makanan saat jam istirahat. Jika tidak diberikan, maka Saiful akan marah dan menjahili anak tersebut dengan menyembunyikan barang-barang milik temannya itu. Nah, ini kasusnya nih, Pak Rudi, wali kelas 6A, kemudian mendapat laporan bahwa siswanya Saiful suka minta dibeliin makanan sama teman-temannya. Kalau nggak dibeliin makanan dia marah dan dikerjain temannya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika hal itu tersebut terjadi pada murid Bapak Ibu? Ada yang mau jawab, Bu Linda? Ada di kelas 6A, kelas 6A. Ya, oh iya 6A. Kan karena Pak Saiful dan Kak Rudi ganti jadi Pak Agus. Kelas 6A tadi. Kelas 6A. Kelas 6A, iya langsung kelas 6A. Tapi namanya bukan Pak Rudi ya, Pak Agus. Iya, gimana? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya akan memberikan pemahaman Iya. pada tersebut bahwa tadi kalau nggak salah baca yang Ya, ini saya ulang lagi ilustrasinya nih Pak. ini gitu ya. Iya, ilustrasinya. Iya, karena apa yang dia inginkan ternyata tidak sesuai, karena akhirnya dia menyembunyikan karena tidak diberikan makanan saat jam istirahat. Jadi ini diberikan pemahaman bahwa kondisi tersebut tidak baik. Kemudian memberikan kesadaran ataupun menggugah teman-temannya untuk saling berbagi ketika mempunyai makanan yang dibawa mereka lebih banyak. Oke, terima kasih Pak Agus. Tepuk tangan dia bisa diberi pemahaman ya Pak? Bisa. Karena sudah dewasa ya, sudah anak-anak sudah masuk usia 12-13 tahun, Terus sudah bisa memahami ya. memahami apa yang kita arahkan. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih Pak Agus. Nah, pertanyaan kedua, memang apa kebutuhan dasar Saiful sih sehingga melakukan hal seperti itu dari kebutuhan dasar 5 itu tadi? Apa saja? Ya, Bu Dewi mau jawab, Bu Dewi, Bu Dewi. Nah, kebutuhan Saiful apa Bu Dewi? Ya, dari 5 kebutuhan dasar tadi
tadi ada 5 kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasarnya ini ada penguasaan, kesenangan, perhatian, ya. Terus kedua ada lagi nggak Bu Dewi? Kayak butuh diperhatikan. Diperhatikan. Makanya dia jahil sama mami. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Dewi. Kira-kira ada lagi nggak teman-teman? Ya, boleh jawab Bu Ena kalau mau jawab. Tahu jawabannya? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, benar. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, Bu Linda. Rasa ingin diterima. Rasa ingin diterima, benar. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu hebat. Berarti apa yang sudah saya katakan tadi, Bapak Ibu memahami ya. Ternyata si Saiful ini kepengen pertama rasa lapar, benar nggak? Dia minta makanan ke orang karena dia lapar. Berarti karena apa itu? Kebutuhan bertahan hidup. Dia membutuhkan itu. Terus kemudian jahilnya apa? Tadi Bu Dewi bilang benar. Rasa kasih sayang karena pengen diperhatikan. Saya disil aja. Nanti semua pada nanya ke saya. Semua pada tahu nama saya Saiful, bukan Bento, ya. Nama saya Saiful. Jadi rasa kebutuhan seperti itu yang diinginkan Saiful. Terus kemudian tadi benar kata Bu Endang. Apa Bu Endang bilang tadi? Bertahan hidup. Oh ya tadi sudah. Terus kemudian Bu Linda bilang ingin diterima. Ya dia ingin diterima. Dan yang terakhir ada satu lagi, penguasaan. Dia pengen nguasain apa? Makanan dari temannya. Ya. Jadi kebutuhan dasar Saiful itu seperti yang tadi Bapak Ibu bilang, dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah memahaminya ya. Kita berikutnya nih. Pertanyaan ke-1. Cuma jawabnya kebutuhan dasarnya. Bima seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Jawaban ketika Bima ditanyakan, jawabannya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, Bapak Ibu, silakan jawab sama-sama. Kebutuhan apa ini yang diperlukan oleh Bima? Kesenangan. Coba benar nggak jawabannya? Woi, hebat, tepuk tangan Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa sama Bu Rani guru. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan dasar apa? Kasih sayang. Coba bener nggak? Ting ting. Penguasaan. Karena dia ngerasa gambarnya harus bagus, harus yang terbaik, dan malu ketika melakukan kesalahan. Pertanyaan ketiga. Tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Nah, setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, jawabannya, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Nah, kebutuhan dasar apa? Ayo, kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kesenangan. Karena dia bisa memilih ya. Silakan berdiri, kita mau ice breaking. Ayo menarik ikan berenang. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ice breaking. Ya, itu dia. Ayo.
Oke, untuk selanjutnya ini tentang poin kelima. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Apakah itu? Nah, 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah merupakan proses perjalanan pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi dalam posisi kontrol restitusi ini yang difokuskan adalah murid atau guru nih, Bapak Ibu, murid atau guru? Posisi kontrol gurunya, benar. Jadi yang difokuskan adalah kontrol guru sebagai seorang pendidik. Sebagai apa sih saya? Apakah saya sebagai pendidik bisa mengenali diri saya sendiri? Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nanti kita lihat ya dari semua ini Bapak Ibu yang sesuai dengan pribadi Bapak Ibu yang mana. Karena di sini tulisannya merupakan proses perjalanan pendidik untuk dapat mengenali dirinya. Boleh Pak diklik yang untuk penghukumnya. Nah, oke, kita lihat videonya. Wah, penghukum ini penghukum. Oh yang tadi. Yang mau ngomel ini. Ya sini. Ini aslinya nih, orang kayak gini sifatnya. Kenapa tidak pakai pakaian putih merah? Waduh. Kamu ini tidak pernah menurut peraturan ya. Kamu tahu nggak peraturan sekolah itu harus pakai putih merah? Terus kenapa kamu tidak pakai pakaian putih merah? Kebiasaan kamu. Udah sekarang kamu putar 50 kali, kemudian jawab diri 30 kali. Sudah sana. Oke. Klik back-nya. Klik back-nya. Sifat asli kelihatan. Tadi lihat ya Bapak Ibu, ternyata seorang penghukum itu sudah kasar, keras ya. Kemudian dia memberikan hukuman. Nah, untuk yang proses yang kedua, kalau yang hukuman kira-kira Bapak Ibu ada nggak sih? Ada. Ayo, ada pastinya. Nah, disitulah cara kita, kenapa kita paparkan, kita sebarkan, kita diseminasikan budaya positif ini, agar hal-hal yang ini bisa Bapak Ibu pelajari. Ganti. Kata yang Bapak Ibu pelajari sehingga Bapak Ibu bisa menentukan mana sih yang baik untuk murid-murid kita. Nah, untuk kedua ya, tentang pembuat merasa bersalah, boleh diklik Pak Abdul. Nah, ini dia videonya. Nah, sama bunyi. Kamu tahu ini apa? Terus kenapa kamu tidak pakai pakaian seragam? Teman sinetron ya. Begitu sih. Kamu gak kasihan ya sama ibu. Kalau ibu dimarahin kepala sekolah, kamu kasihan dong sama ibu. Jangan dibilang lagi ya, Bio.
Nah, itu yang kedua, membuat siswa menjadi merasa bersalah, menjadi siswa menjadi merasa semua itu kesalahan ada di siswa tersebut. Jadi anaknya sampai menuduh, iya Bu, maafin saya ya Bu, karena bu gurunya juga memelas. Ya. Nah, untuk yang ketiga, proses mendidik sebagai teman. Kenapa kamu pakai baju putih-putih? Kamu dia biasanya kamu paling rajin, tidak melupa. Biasanya kamu itu paling mandiri loh. Ya sudah, besok jangan sampai ketinggalan. Jelek ya? Sinyalnya. Tapi dia. Iya Zio ya. Sudah kamu sudah kelas Zio. Nah itu. Kenapa pakai Zio terus? Biar Bapak Ibu bisa membedakan mana pembawaan saya memberi kontrol pendidiknya, kontrol sikap kontrol, posisi kontrol gurunya ya. Jadi biar kelihatan mana perbedaannya antara penghukum, pembuat rasa bersalah atau sebagai teman. Nah, untuk selanjutnya pemantau. Apa sih yang Bu Lina lakukan kepada Zio ketika Bu Lina menjadi seorang pemantau? Ini dia. Tahu ini ayah kah? Kamu tahu kesalahan kamu? Kenapa kamu tidak menggunakan pakaian putih merah? Nah, kamu tahu konsekuensinya? Apa? Saya harus mengecek setiap kehadiran kelas. Hai, ayo dong. Nah, kalau kamu sudah tahu, berarti kamu harus melaksanakan itu ya, Tio. Nanti pada jam istirahat, kamu mengecek semua kehadiran siswa di setiap kelas dan laporkan pada ibu. Ya sudah, masuk ke kelas kamu, Tio. Nah, ya itu untuk sebagai seorang pemantau. Jadi kita memberikan tugas, kemudian kita tetap mengontrol. Nanti laporkan ke ibu ya hasilnya itu. Dan yang terakhir, manajer, silakan Pak Abdul. Dio. Selamat pagi, Dio. Kamu tahu ini hari apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, dengan sekolah apa yang belum? Sinyalnya muter-muter kayak lagu tadi. Dia ingatkan. Nah, bagaimana caranya? Baik, kira-kira ada yang perlu mengingatkan Zio nggak? Ada Bu, ibu saya. Nah, mulai kapan menurut Zio akan melakukan itu? Sekolah Bu. Memasukkan? Oke, Zio yakin ya? Bisa? Bisa. Oke, nanti
Dio lakukan ini mulai besok dan sampai Dio mulai lagi sekarang ya. Oke. Nah, dari kelima ini kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Nah, ini 5 posisi kontrol dulu. Penghukum. Apa tadi? Menghardik, marah, memaki, membentak, benar nggak Bapak Ibu? Terlambat kamu apa? Kenapa pakai bajunya warna putih merah? Putih-putih. Kamu tahu nggak ini hari apa? Kamu Gio kebiasaan. Nah, ini membentak, menghardik dan memaki. Ternyata terdapat hukuman verbal atau fisik. Ya tadi ya disuruh push up. Apa dampaknya? Murid menjadi pendendam Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan posisi penghukum ini nih. Hati-hati karena dampaknya adalah murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru dan mata pelajarannya. Saya nggak suka sama Bu Lina, jadi akhirnya saking sakit hatinya dia mendendam dan akhirnya tidak suka sama pelajarannya Bu Lina. Setiap pelajaran Bu Lina dia tidak masuk. Itu salah satu dampak dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Berarti menurut Bapak Ibu sebagai penghukum ini bisa diterapkan, bagus nggak diterapkan ke anak-anak? Tidak ya Bapak Ibu. Dihindari, apalagi sekarang kita sekolah sama anak harus jauh-jauh nih dari ini nih menghukum. Mungkin kadang-kadang kita suka kelewat ya Bapak Ibu, capek, lelah, atau ada siswa kita yang spesial di lakunya jadi akhirnya kesel. Nah inilah kita harus bisa mengontrol diri kita agar tidak melakukan ini nih sebagai penghukum. Selanjutnya adalah sebagai membuat rasa bersalah. Yang tadi kedua, aduh Zio, kamu gak kasihan sama Bu Lina. Nah, suaranya lembut, tenang, tapi kata-katanya menyalahkan murid. Kamu gimana nanti kalau saya dimarahin ibu kepala sekolah? Bagaimana nanti saya? Kamu gak kasihan sama ibu? Apa dampaknya? Nah ini kata-katanya menyalahkan murid dan membuat guru sangat menderita. Jadi gara-gara kelakuan dia guru akan dimarahi. Dampaknya nah ini ternyata dampaknya ada murid ngerasa bersalah, ya Allah gara-gara saya Bu Lina jadi dimarahin sama ibu kepala sekolah dan akhirnya menarik diri dari pergaulan. Ya, ini yang membuat rasa bersalah. Masih Bapak Ibu ini? Tidak bagus ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga, sebagai teman, sambil bercanda, ngomongnya ramah, menghangatkan suasana. Dari kata-katanya itu seperti sebagai seorang teman kepada siswa. Jadi siswanya jawabnya dengan santai, dengan ramah, dengan ketawa. Iya Bu, saya lupa pakai baju, masukkan celana putih merah, celana merah ke dalam tas saya karena kebetulan si Zio ini sedang habis menjadi petugas upacara. Nah, tapi dampaknya ternyata murid jadi tidak mandiri Bapak Ibu dan berperilaku hanya baik terhadap guru tertentu. Jadi cuma baiknya sama yang guru yang menganggap dia seorang teman aja. Ketika dia ngadepin misalnya Pak Abdul, oh dia nggak akan menjadi seorang teman, tidak akan berperilaku baik. Terus kepada yang guru-guru yang lain juga termasuk seperti itu. Jadi ternyata kelemahan dari posisi kontrol guru sebagai seorang teman adalah dia menjadi tidak mandiri dan pilih kasih. Maksudnya pilih kasih di sini dia maunya dekatnya sama guru, baiknya hanya guru yang tertentu saja dan merupakan dorongan eksternal. Oh iya saya baik karena Bu Lina baik sih sama saya, Agus galak gitu, Bu Ati galak, Bu Endang apalagi pasti ngomonginnya gitu. Giliran ketemu Pak Agus
Ah nggak usah salaman, Pak Agus galak soalnya. Di depan Pak Agus ada Bu Lina, langsung disalamin Bu Linanya karena Bu Lina baik. Nah itu jadi motivasi dorongan eksternal dia. Untuk posisi kontrol yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Nah itu dari nada suaranya datar, tidak emosional. Saat murid diberikan sanksi, murid tetap memantau. Seperti tadi ya kata-katanya. Ya sudah, nanti tugas kamu apa? Saya harus mengecek kehadiran ke setiap kelas, Bu Guru. Baik, berarti nanti istirahat, kamu mengecek setiap kehadiran, kemudian memberikan laporannya kepada Bu Guru. Nah itu, jadi kita tetap memantau, kita tetap mengontrol walaupun memberi sanksi. Itu sanksi apa hukuman sih Bapak Ibu? Yang tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Okta. Yang memberi mengecek kehadiran seluruh kelas itu hukuman atau sanksi? Hukuman. Bukan dong. Sanksi, konsekuensi karena dia melakukan kesalahan ya. Kalau hukuman itu biasanya tadi verbal dan fisik. Benar Bu Endang. Nih dampaknya apa sih? Dampak yang terjadi adalah murid menghitung konsekuensi. Nanti kalau saya terlambat, saya nggak pakai baju, paling disuruh ini aja ngecek kehadiran, nggak berat, nggak apa-apa deh. Terus menghitung hukuman, penghargaan, jadi tidak sepenuhnya mandiri. Jadi pemantau ini sudah bagus tapi tidak sepenuhnya baik ya, karena masih membuat anak tidak mandiri. Dan yang terakhir, sebagai manajer, suara netral pertama, pertanyaannya diajukan tulus. Guru membimbing murid memecahkan masalah. Kamu tahu keyakinan yang kamu keyakinan kelasnya yang kamu pahami? Iya Bu, kebersamaan, kedisiplinan dan ketertiban. Berarti dia paham. Kemudian bagaimana? Iya Bu, saya janji besok saya akan menyiapkan peralatan saya sendiri. Apa sih dampaknya? Ternyata murid memiliki disiplin positif, mandiri dan mampu memecahkan masalah. Jadi menurut Bapak Ibu kesimpulannya, dari 5 posisi kontrol guru, mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Manajer. Ya. Jadi kita harus coba bersikap sebagai seorang manajer buat murid kita. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang bisa membimbing murid memecahkan masalah. Berarti yang benar ya, untuk berarti hampir semua sama, cuman suara ya yang intonasi suara yang membedakan. Ya, dari percakapannya juga Pak Abdul. Jadi dari percakapannya Kalimatnya juga beda. yang pemantau masih memberikan solusi. Ya sudah, kamu nanti istirahat, mengecek kehadiran kelas, tetap mengasih solusi, tetapi masih memantau, jadi tidak dilepas begitu saja, dipantau. Nah kalau untuk yang manajer, dia memberikan solusi, menanyakan udah paham belum keyakinan apa yang tidak dilaksanakan. Terus kemudian bagaimana caranya supaya kamu bisa menjalankan keyakinan kelasnya. Ngasih solusi kan, kemudian memberikan lagi saran. Siapa yang bisa mengontrol kamu di rumah untuk mengingatkan membawa pakaian? Nah di situ, jadi akhirnya murid iya besok dia memecahkan masalah tuh. Besok saya akan membawa ini dengan kontrol ibu. Nanti dia pulang sekolah dia ngomong, ibu nanti tolong ya Bu ingatkan saya untuk membawa pakaian seragam yang benar, yang baik. Seperti itu. Terus kemudian kalau hukuman, ya udah pasti suaranya tinggi dan tidak dikasih kesempatan untuk siswanya memberikan alasan. Ketika siswanya beri alasan, langsung gebrak meja. Alasan saja kamu, gitu ya kata-katanya. Oke, saya rasa kalau untuk ini Bapak Ibu sudah sangat memahami karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari. Nah, untuk yang ketiga, sebelum kita masuk ketiga, kita tepuk dulu. Oke, Bapak Ibu mau ngopi-ngopi dulu apa gimana? Lanjut ya. Tepuk dulu
Misalnya kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang, aha aha, ding, aha aha, dung, aha aha, semangat. Bisa? Bisa. Oke, berdiri dong. Ayo ayo biar nggak pegel, biar tidak pegel. Yang semangat ya Bapak Ibu, suaranya keras. Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang, aha aha, ding, aha aha, dung, aha aha. Semangat. Iya, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Kopi ada nggak panas? Iya, udah jam-jam rawan ini ya. Kita melakukan kegiatan ini karena memang kalau di pagi hari kita harus melayani peserta didik kita untuk belajar dulu. Kita baru bisa melakukan pengibasan ini ketika sudah selesai mengajar. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu dengan kesibukannya mengerjakan atau mengoreksi nilai-nilai raport, nilai-nilai ujian sekolah terakhir kemarin, penilaian asesmen akhir tahunnya anak-anak peserta didik kita. Tapi Bapak Ibu udah hampir menjelang kita pulang tapi masih bisa memperhatikan. Mudah-mudahan masih bisa nyangkut ya Bapak Ibu penjelasan dari saya. Ini adalah item terakhir atau penjelasan materi terakhir yang ke-6 dari 6 budaya positif yang kita pelajari pada hari ini. Segitiga restitusi itu memiliki 3, namanya segitiga yang berarti 3. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Nah, dengan segitiga restitusi ini kita berusaha untuk mencari solusi kepada mereka untuk bisa memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat, ya. Jadi di situ kita mencari solusi alternatif sehingga bisa membangun karakter mereka. Jangan lupa Bapak Ibu, di sekolah ini kita bukan saja mengajarkan siswa untuk belajar ilmu, tetapi juga dengan pendidikan apa Bapak Ibu? Karakter. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Nah itu yang terpenting. Pendidikan karakter itulah yang perlu kita tanamkan karena ternyata pintar tetapi tidak memiliki etika dan karakter yang baik, dia akan susah diterima di masyarakat. Tidak tercapai itu tujuan pendidikan, yaitu membuat kebahagiaan yang setinggi-tingginya sehingga seorang siswa bisa masuk ke masyarakat. Ya, itu tidak akan tercapai. Nah, restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa untuk memperbaiki diri agar memiliki karakter yang baik dan kuat. Nah, ini ada 3, validasi yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Saya lupa ini saya sendiri ya. Oke, ini ya kata-katanya. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ini pertanyaan-pertanyaannya nih. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita lontarkan kepada siswa agar siswa saat melakukan kesalahan dia bisa mengetahui apa cara memperbaiki kesalahan mereka. Nah, nih segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apalagi sih restitusi? Ternyata restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk
memperbaiki hubungan, karena kita udah pasti ada punya masalah antara siswa sama siswa di sekolah kan. Nah, dengan segitiga restitusi inilah kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang ketiga ini, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang sudah mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Jadi kita nggak bisa pihak ya, dua-duanya kita lakukan. Nah, ini 3 tahap restitusi yang tadi saya bilang: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindak yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang anak yang tidak pakai pakaian olahraga. Apa kabar anak-anak? Satu semangat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PJOK. Sepertinya Bu Lina melihat ada yang tidak menggunakan seragam olahraga. Aleka, nanti ketemu ibu ya setelah jam pelajaran olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Satu semangat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PJOK. Sepertinya Bu Lina melihat ada yang tidak menggunakan seragam olahraga. Aleka, nanti ketemu ibu ya setelah jam pelajaran olahraga. Oke, terima kasih. Kita akan mulai pelajaran hari ini. A few now. Aleka, apakah kamu tahu kenapa Bu Lina memang? Ya Bu, karena saya tidak menggunakan pakaian olahraga, seragam olahraga Bu. Baik, pasti kamu punya alasan. Mengapa kamu tidak menggunakan pakaian olahraga? Ya Bu, karena ibu saya tidak memasukkan pakaian olahraga ke dalam tas saya. Padahal saya sudah bilang kalau besok ada pelajaran PJOK. Bu Lina tidak akan mencari siapa yang salah. Apakah kamu atau ibu kamu yang tidak memasukkan pakaian olahraga ke dalam tas? Tetapi mari kita cari solusi dari penyelesaian masalah ini. Ya Bu. Apakah kamu ingat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Ya Bu, selalu menggunakan pakaian olahraga setiap jam pelajaran PJOK Bu. Pintar. Sedangkan kamu tahu apakah nilai-nilai kebajikan kita sepakati? Ketertiban, berseragam, dan bertanggung jawab Bu. Mulai minggu depan, kamu harus lebih bertanggung jawab dalam menyiapkan pakaian olahraga sendiri dan pastikan baju olahraga itu sudah ada di dalam tas kamu. Baik Bu, terima kasih atas data ya Bu. Ya. Jadi saya akan bertanggung jawab. Ya, nah itu adalah salah satu praktek segitiga restitusi. Nah, di stop dulu. Nah, kasus praktek segitiga restitusi di sini kembali lagi ke ini. Nih, menstabilkan identitas. Kita mulai lagi nih, menstabilkan identitas ada di sini. Nah, kamu tentu memiliki alasan melakukan itu. Pertanyaannya, ada nggak tadi? Ada. Iya Bu, saya pikir ibu saya sudah memasukkan itu ke dalam tas saya Bu.
Nah, terus kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu? Iya Bu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Ketika menanyakan keyakinan apa yang kamu kita sepakati? Apakah kamu tahu keyakinan yang sudah kita sepakati? Nih, ya kan? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Nah, itu tadi ada ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu kita lakukan dari tahap segitiga restitusi. Kita lanjut ke kasus kedua. Nih, ada 2 kasus. Kok bisa? Ya sudah, kamu taruh dulu mulanya di lemari alat, kemudian ganti baju, nanti Keisha sama Vito akan kita ambil ya. Assalamualaikum. Salam. Apakah kalian tahu kenapa kalian dipanggil Budina? Iya Bu. Itu Bu. Tadi Ina datang membawa bola dengan banyak. Makanya hari ini kalian sudah membantu dia untuk membereskan peralatan. Padahal hari ini jadwal kalian pikir. Iya Bu, tapi saya kesal Budina. Ya, Budina tahu. Boleh kamu kesal. Budina juga tahu ada alasan. Apa kamu? Bu Lina tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi apakah kalian tahu kesepakatan yang sudah kita sepakati? Ya Bu, yang sama saat ini berat. Nah, itu benar. Berarti kalian harus melaksanakan tanggung jawab kalian dengan baik. Aku pause ya. Ya, boleh. Kembali tugas kalian ya. Baik Bu, terima kasih. Stop dulu yang tadi. Nah, yang sebelumnya tadi di kasus 2 tapi yang terakhir tadi nih, di poin yang terakhir. Nih. Ya. Oke. Sebelumnya, berarti sebelumnya. Nah, ini ya. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu kamu yang menyiapkan pakaian olahraga kamu. Tapi mari kita cari solusi dari semua ini. Ini yang kasus pertama ya. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan kenapa sampai kamu tidak memakai pakaian olahraga. Dan yang ketiga keyakinannya. Apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati ini ya dari segitiga restitusi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan stabilkan identitas ketika anak sedang dalam kondisi emosi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Pertanyaan kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi seorang seperti apa? Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi berarti ke pribadi sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Nih, guru-guru yang menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau mereka lebih terbuka Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru ini. Pertanyaan dari memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai
umum yang sudah kita sepakati. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kamu mau jadi seorang seperti apa nih? Menanyakan keyakinan. Oke. Nah, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi tadi apa saja? Ada 3. Apa saja? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi. Dan yang ketiga? Yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ini ya, mereka menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillahirobbil alamin. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat memahami ya. Kita praktekkan, kita lakukan kepada anak didik kita. Kita rubah mindset kita rubah paradigma kita rubah cara bersikap kita kepada anak, sehingga anak bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jangan lupa tugas kita adalah menuntun murid dalam mengikuti pembelajaran, bukan menjadi seorang yang menghukum, ya, tidak menghukum, tidak menjadi seorang yang menyuruh, tetapi kita menuntun murid sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka butuhkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari visual, baik dari perkataan saya. Ditinggal kekasih. Apa tadi ya? Oh iya, ya udah kita mulai ini yang terakhir aja deh, mau nanya Bu Rizka malu saya. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang MC. Zia, stop. Tahu ini hari apa? Kenapa tidak pakai pakaian putih merah? Kamu ini tidak pernah menurut peraturan ya? Kamu tahu nggak peraturan sekolah itu hari Senin pakai putih merah? Terus kenapa kamu tidak pakai pakaian putih merah? Saya lupa. Kebiasaan kamu. Udah sekarang kamu push up 50 kali, kemudian jongkok berdiri 30 kali. Ya sudah, sana. Zia, stop. Zio, kamu tahu ini hari apa? Tahu Bu, hari Senin. Terus kenapa kamu tidak pakai pakaian seragam putih merah? Aduh Zio, kok begitu sih nak? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Kalau ibu dimarahin kepala sekolah bagaimana Zio? Kamu kasihan dong sama ibu. Maaf ya Bu. Jangan diulangi lagi ya Zio. Baik Bu. Zia, stop.
Zio. Hari apa ini Zio? Hari Senin, Bu. Nah, kenapa kamu pakai baju putih-putih? Saya lupa, Bu. Ah, kamu Zio. Biasanya kamu paling rajin, tidak pelupa. Saya lupa, Bu. Saya juga nggak tahu kalau nama saya Biasanya kamu itu paling mandiri loh. Ya sudah, besok jangan sampai ketinggalan lagi ya Zio ya. Ya sudah, kamu masuk ke kelas Zio. Zio, stop. Tahu ini hari apa? tahu, Bu. Hari Senin. Kamu tahu kesalahan kamu? Tahu, Bu. Kenapa kamu tidak menggunakan pakaian putih merah? Saya lupa, Bu. Nah, kamu tahu konsekuensinya? Tahu, Bu. Apa? Saya harus mengecek setiap kehadiran siswa di semua kelas. Nah, kalau kamu sudah tahu, berarti kamu harus melaksanakan itu ya Zio. Nanti pada jam istirahat kamu mengecek semua kehadiran siswa di setiap kelas dan laporkan pada ibu. Baik, Bu. Ya sudah, masuk ke kelas kamu Zio. Zio, stop. Action. Zio. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Zio. Kamu tahu ini hari apa? Tahu, Bu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu, Bu. Saya salah menggunakan seragam. Nah, sekolah apa yang perlu Zio tingkatkan? Kedisiplinan dan ketertiban, Bu. Nah, bagaimana caranya? Saya akan memasukkan seragam saya ke dalam tas sebelum berangkat sekolah. Baik, kira-kira ada yang perlu mengingatkan Zio nggak? Ada, Bu, ibu saya. Nah, mulai kapan menurut Zio akan melakukan itu? Pulang sekolah, Bu. Memasukkan empat. Oke, Zio yakin ya? Bisa? Bisa. Oke, nanti Zio lakukan ini mulai besok. Jangan sampai Zio mengulangi lagi kesalahan ini ya. Baik, Bu. Oke, sekarang Zio boleh masuk ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Tepuk semangat. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PJOK. Sepertinya Bu Lina melihat ada yang tidak menggunakan seragam olahraga. Alaika, nanti ketemu ibu ya setelah jam pelajaran olahraga. Oke, terima kasih. Kita akan memulai pelajaran hari ini. A few moments later. Alaika, apakah kamu tahu kenapa Bu Lina memanggil kamu? Ya, Bu, karena saya tidak menggunakan pakaian olahraga saat jam pelajaran olahraga, Bu. Baik, pasti kamu punya alasan mengapa kamu tidak menggunakan pakaian olahraga. Ya, Bu, karena ibu saya tidak memasukkan baju olahraga ke dalam tas saya. Padahal saya sudah bilang kalau besok ada pelajaran PJOK. Bu Lina tidak akan mencari siapa yang salah. Apakah kamu
atau ibu kamu yang tidak memasukkan pakaian olahraga ke dalam tas. Tetapi mari kita cari solusi dari penyelesaian masalah ini. Ya Bu. Apakah kamu ingat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, selalu menggunakan pakaian olahraga setiap jam pelajaran PJOK Bu. Anak pintar. Sedangkan kamu tahu apakah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati? Ketertiban dalam berseragam dan bertanggung jawab Bu. Baik. Mulai minggu depan, kamu harus lebih bertanggung jawab dalam menyiapkan pakaian olahraga sendiri. Dan pastikan baju olahraga itu sudah ada di dalam tas kamu. Baik Bu, terima kasih atas nasihatnya ya Bu. Saya Ya. janji saya akan lebih bertanggung jawab dan menaati kesepakatan kelas. Baik. Klappat hakten alla festfull. Ya, masuk kelas ya. Kulina, Iya, Keiko dan Keisha tidak mau mengembalikan bola Bu. Padahal minggu ini jadwal piket olahraga Keisha dan Keiko Bu. Lah kok bisa? Ya sudah, kamu taruh dulu bolanya di lemari alat, kemudian ganti baju. Nanti Keisha sama Keiko akan Bulina panggil ya. Iya Bu. Ayo Bulina bantu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah kalian tahu kenapa kalian dipanggil Bulina? Tidak Bu. Keiko? Tidak juga Bu. Nah tadi Kinan datang membawa bola dengan banyak. Katanya hari ini kalian tidak membantu dia untuk membereskan peralatan. Padahal hari ini jadwal kalian piket. Iya Bu, tapi saya kesal sama Kinan. Ya, Bulina tahu. Boleh kamu kesal. Bulina juga tahu ada alasannya. Apakah Bulina boleh tahu alasannya? Kinan juga suka meninggalkan bola di lapangan Bu. Sudah mengembalikannya lagi. Kita balas ya Bu. Bulina tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi apakah kalian tahu kesepakatan yang sudah kita sepakati? Iya Bu, bermain bersama-sama saat mengembalikan bola setelah bola digunakan. Nah, itu benar. Berarti kalian harus melaksanakan tanggung jawab kalian dengan baik. Semua anak memiliki kewajiban. Minggu depan lakukan dengan baik tugas kalian ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Klappat hakten alla